Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Quran Lovers, kembali lagi pada video belajar Al-Quran. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang ayat gharibah dalam Al-Quran. Di antaranya ada imalah, ada ismam, ada raum, ada tashil, dan naqal. Oke, langsung saja kita kenali dulu apa sih ayat gharibah itu. Mengapa disebut dengan ayat gharibah? Mengapa disebut dengan ayat gharibah? Oke, jawabannya adalah yang pertama, karena Al-Quran riwayat Imam Hafs dari Imam Asim bisa dikatakan sebagai riwayat yang paling mudah di antara riwayat lainnya. Memang Al-Quran ada riwayatnya. Emang ada berapa macam? Jumlahnya ada berapa? Nanti insya Allah akan kita bahas sedikit. Selanjutnya, nah, nomor 2 disebut gharibah karena kata ini hanya sedikit sekali. Kata yang pembacaannya berbeda dengan bagaimana ia tertulis ya. Yang dimaksud gharibah itu sangat sedikit sekali. Imalah cuma satu, nakal cuma satu saja, tashil cuma satu saja, dan yang lain pun cuma satu biasanya. Berbeda dengan riwayat lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas riwayat itu seperti apa sih ya. Oke, nomor 3, riwayat tersebut adalah yang bersumber dari qiraat sab'ah. Jadi riwayat itu adalah satu dari 2 yang muncul dari para qori. Nah, qorinya ini Imam Asim. Jadi Al-Quran kita riwayatnya dari kalangan ulama adalah Imam Hafs dari Imam Asim. Itulah yang sering kita dengar dengan qiraat sab'ah. Jadi ada 7 orang ulama yang sangat mendalami Al-Quran di zaman tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Kisai ya. Itu yang 7. Nah, masing-masing dari 7 ulama ini memiliki 2 murid yang meriwayatkan masing-masing satu riwayat yang sampai kepada kita. Jadi qiraah sab'ah itu ada 7 qori yang masing-masing punya 2 murid. Jadi jumlah periwayat ada 14. Nah, salah satu dari 14 itu adalah Imam Hafs yang riwayat Qur'annya sampai sekarang banyak dibaca oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Apakah hari ini masih ada yang membaca riwayat lain? Ada. Ada yang membaca riwayat Warsh dari Imam Nafi. Ya. Dan masih banyak juga ulama yang sampai zaman sekarang menguasai seluruh riwayat ini. Tapi itu sangat jarang sekali. Nah, kemudian kita pun mungkin pernah mendengar qiraah asyroh yang 10. Nah, jadi 10 itu dimaksudnya adalah 7 qori yang tadi ditambah dengan Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, dan Imam Khalaf al-Ashir. Jadi seperti itu. Riwayat lain rata-rata memiliki kekhususan dalam pembacaannya. Jadi insya Allah tentang riwayat, tentang qiraah, tentang thoriqoh akan dijelaskan lebih detail dan lebih panjang lebar di video lainnya insya Allah. Sedangkan fokus kita adalah mengapa disebut gharibah, dan kita berusaha memahami bahwa di riwayat lain itu lebih banyak hal-hal yang mungkin sulit dibaca oleh orang ajam atau orang non-Arab seperti kita. Oke, sedikit contoh ya supaya ada gambaran. Nah, contoh kekhususan sebagaimana tadi disebutkan di slide sebelumnya, bahwa selain riwayat Imam Hafs itu biasanya punya kekhususan yang banyak sekali. Nah, ya, misalkan ini di surat Al-Kahfi ayat 17. Kita membacanya dengan biasa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min ayatillah. Kita membaca seperti itu biasa saja. Namun
ada yang membaca, yaitu dalam riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi', ketika sukun menghadapi hamzah, ya, hamzah yang berdiri, fathah berdiri, itu biasanya dinakalkan dengan nakal, sehingga dibaca gini, dzalika minayatillah. Jadi si fathah yang ini dipindahkan ke sini, itulah yang disebut dengan nakal. Nah, di Quran riwayat Imam Hafs dari Imam Asim itu cuma satu saja di surat Al-Hujurat. Sedangkan di riwayat yang lain, contohnya di riwayat Waris dari Imam Nafi, itu sangat banyak sekali nakal, ya. Terlebih lagi di riwayat Waris ini banyak taklil di antara fathah dan imalah gitu, yang seperti gitu ya dibacanya. Oke, satu kekhususan yang lain dari riwayatnya Imam Hamzah, ya, dari qiraahnya Khalaf dari Imam Hamzah, membaca dengan saktah. Nah, pada kaidah riwayat Imam Khalaf dari Imam Hamzah, ketika sukun menghadapi hamzah, ya, itu ada saktah biasanya, sehingga dibacanya seperti ini, dzalika min ayatillah, dengan saktah, yaitu berhenti sejenak sepanjang 2 harokat tanpa bernapas dan berniat akan melanjutkan bacaan. Itu yang dimaksud dengan saktah. Jadi contoh khususan seperti itu, insya Allah nanti akan kita lebih perjelas lagi, ya. Di antaranya ada Imam As-Susi, ya, salah satu periwayat Quran juga, beliau membaca idgham mutamatsilan kabir. Ini khas dari riwayatnya Imam As-Susi. Kemudian ada pula riwayatnya Imam Ruwaish dari Imam Ya'qub. Itu biasa membaca dengan yang ya mutakallim, itu benar-benar dibaca. Misalkan di surat Az-Zariyat, illa liya'budun, ya. Itu kalau kita lihat di ayat Az-Zariyat ayat 56, illa liya'budun, dan nun terakhir itu dengan kasroh. Nah, di dalam riwayat Ruwaish dari Imam Ya'qub itu benar-benar dibaca ya mutakallimnya, sehingga membacanya illa liya'buduni, gitu ya. Bukan liya'budun, tapi liya'buduni, benar-benar dibaca ya mutakallimnya. Oke, itu mungkin sedikit supaya kita ada sedikit gambaran. Selanjutnya adalah langsung ke materi. Pertama ada nakal, ini yang paling mudah dulu. Nakal adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Sebenarnya definisi mati itu kurang pas, ya. Yang benar itu adalah sukun. Sukun itu artinya tempat tinggal, sehingga sukun itu maksudnya adalah tetap pada makhraj huruf tersebut. Tujuan nakal adalah untuk mempermudah bacaan. Nah, ini kita langsung saja dibaca. Perhatikan ini di yang warna kuning. Ini awalnya bi'sal ismu, seburuk-buruknya panggilan, ya. Awalnya bi'sal ismu, namun ketika dibaca nakal maka si harokat yang ini pindah ke lam, sehingga ketika dibaca bi'sal ismu itu salah dalam riwayat Hafs dari Imam Asim. Namun dibacanya harus bi'sal ismu. Nah, seperti itu. Seperti tadi, dzalika min ayatillah menjadi dzalika min ayatillah, ya. Misalkan dibacanya seperti ini yang benar. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu cara membaca dengan benar nakal, ya. Kenapa harus dinakalkan? Nah, selain memang tauqifi dari Rasulullah SAW, dinakalkan pun termasuk tadi tujuannya adalah untuk mempermudah bacaan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Quran itu dibacanya banyak sekali yang beda, gitu. Ya. Nah, ini mungkin
kita pun harus mengetahui bahwa sesungguhnya dulu Rasulullah SAW, guru kita semua, panutan kita, mengajarkan kepada para sahabat itu bukan dengan satu versi saja, ya. Rasulullah membacanya dengan berbagai versi yang memudahkan orang-orang Arab pada waktu itu. Karena contohnya seperti gini. Di Indonesia ada suku yang membaca sepeda dengan sepeda misalnya. Ada pula yang membaca dengan sepeda, biasanya ada huruf H. Ini biasanya orang-orang Jawa Barat atau orang Sunda ya, seperti saya. Ada juga yang biasa sepeda gitu. Sepeda biasa. Nah, tapi itu kan barangnya sama, itu juga. Ya. Yang dimaksud dengan sepeda atau sepeda itu sama saja barangnya. Nah, orang Arab pun sama. Masing-masing suku biasanya masing-masing kabilah punya gaya bahasa tersendiri. Sehingga Rasulullah SAW Allah utus sebagai seorang guru yang sangat mulia gitu. Beliau menguasai benar-benar seluruh dialek Arab. Karena beliaulah orang Arab yang paling menguasai bahasa Arab itu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang-orang Arab, kepada umatnya, dengan gaya bahasa mereka yang bisa mereka tiru ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan perbedaan pembacaan tadi. Manakah yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan kita mempelajarinya dengan riwayat yang sahih gitu ya. Jadi bacanya seperti itu tadi. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman gitu ya. Itu nakal. Oke, selanjutnya supaya tidak terlalu memanjang pembahasannya. Nah, kedua ada ismam. Ya. Ada ismam. Ismam itu apa sih? Nah, kita sebenarnya masing-masing hukum itu ada definisinya. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Al-Qasim bin Firruh, beliau menulis dalam sebuah kitab yang sangat fenomenal, sebuah magnum opus yang sangat luar biasa ya. Namanya kitabnya adalah Hirzul Amani wa Wajhul Tohani fil Qiraatis Sabr, yang berjumlah sekitar 1100 bait lebih gitu ya. Yang beliau mendefinisikan ismam, beliau mengatakan ini beliau membuat inovasi yang sangat bagus dalam ilmu tajwid, sehingga pembahasan qiraah yang sangat rumit beliau hanya merangkum dalam 1173 dalam bentuk bait-bait syair. Masya Allah ya, luar biasa. Beliau mengatakan ismam itu adalah al-ismamu itbaqu shifahi bu'ida ma yusakanu la sautun hunaka fayashala. Al-ismam, kata beliau, itbaqu shifahi, memonyongkan bibir, bu'ida ma yusakan la sautun hunaka fayashala. Ya, memonyongkan ketika membaca sukunnya. Setelah membaca sukun dimonyongkan. La sautun dengan tanpa mengubah harokatnya. Jadi walaupun monyong tanda dhammah tapi tidak merubah suara fathah. Ya. Nah, kita baca bareng-bareng supaya praktek, supaya lebih mudah dipahami. Misalkan dalam surat Yusuf ayat 11. Ini satu-satunya dalam riwayat Hafs dari Imam Asim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini adalah ayat tentang bagaimana tentang bagaimana 10 saudaranya Nabi Yusuf berkonspirasi dengan pura-pura ingin mengajak hiburan jalan-jalan kepada Nabi Yusuf ya. Ini bujukannya kepada Nabi Yakub, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Jadi mau diajak jalan-jalan tadinya, padahal sebagaimana yang kita tahu sendiri, Nabi Yusuf akhirnya awalnya mau dibunuh
Namun mereka bersepakat karena mereka malu sebagai anak Nabi masa membunuh gitu, apalagi membunuh saudaranya. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang Yusuf saja, dibuang ke sumur. Itu mungkin sedikit tentang sababun nuzulnya atau sebab turunnya, sebab adanya ayat ini. Nah, kenapa dibaca dengan ismam? Kenapa tidak dibaca dengan biasa saja? La ta'manna misalkan. Tapi dibaca dengan la ta'manna. Mengapa? Ini kembali ke bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab lam ini mempunyai beberapa fungsi. Ada yang la artinya tidak, ada yang la berarti jangan. Kalau la yang berarti tidak, itu kata kerja setelahnya harus dhammah. Jadi harus la ta'manu ya. Itu artinya tidak mempercayai kami. Sedangkan kalau la ta'man, ketika la menghadapi kata kerja yang disukunkan itu artinya jangan. Misalkan la tans, jangan lupa. La takhaf, jangan takut. Ya, kalau la takhafu tidak takut gitu. Jadi perbedaannya la yang berarti tidak itu kata kerjanya adalah dhammah. Sedangkan la yang berarti jangan, kata kerjanya pasti sukun. Nah, kenapa ini ada ismamnya dimonyongkan seperti dhammah? Untuk menjaga maknanya supaya tetap ada unsur dhammahnya. Ya, sehingga tidak rancu dalam memahaminya. Ini misalkan ketika kita membaca salah, tidak mengismamkan, maka akhirnya menjadi la ta'manna, menjadi sukun. Artinya bakal begini. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau jangan mempercayai kami? Jadi ini tidak berubah menjadi jangan terhadap Yusuf, sehingga artinya menjadi rancu. Nah, ketika kita mengismamkan la ta'manna, ada isyarat dhammah di sana yang artinya ini menjadi tidak, sehingga terjemahnya menjadi benar ya, dan percaya kami. Namun selain itu, yang paling tinggi alasannya adalah karena ini merupakan tauqifi dari Rasulullah SAW. Nabi membacanya seperti itu, maka kita pun sebagai pengikutnya mengikuti bacaan Nabi mulia tersebut, Rasulullah SAW. Nah, sedangkan pembahasan raum, mengapa disamakan dengan ismam? Karena raum dan ismam ini adalah dua hukum, dua goribah yang dalam satu ayat, yaitu Quran surat Yusuf ayat 11 ya, dalam kata la ta'manna. Jadi kata ini bisa dibaca dengan dua cara, dengan ismam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ataupun dengan raum. Apa yang dimaksud dengan raum? Raum itu adalah memperdengarkan harokat yang asli dari sebuah kata. Nah, kita telah pelajari tadi bahwa la ta'manna ini berasal dari kata la ta'manuna. Ya, la ta'manuna gitu ya. Tidak mempercayai kami. Sehingga bisa juga dibaca dengan raum. Misalnya gini. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manuna gitu ya. Jadi jatah yang awalnya dipegang oleh na ini jadi dibagi dua nih. Awalnya satu harokat jadi setengah harokat, nu dengan na. La ta'manuna gitu ya, dipercepat. Jadi seperti itu pembahasan tentang raum. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya tentang imalah. Nah, ini pun cuma satu dalam Quran, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Nah, jadi di antara fathah dan kasroh namun lebih dekat ke kasroh sehingga bunyinya menjadi e. Ini kata para ulama ya, orang Indonesia yang sudah mutqin, sudah punya riwayat, seperti katanya pengucapan cabe. Jadi tidak seperti e yang lain tapi cabe gitu.
E-nya seperti itu. Kita coba baca dulu. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, ya. Majreha wa mursaha, gitu. Majreha. Jadi kadar E-nya kurang lebih seperti itu. Nah, majreha yang berasal dari, kalau dibaca biasa majroha, itu berasal dari kata jaro, berjalan di daratan. Nah, ini mungkin sebuah faidah ya. Sekali lagi kita kembalikan pertamanya ke tauqifi. Kenapa kita baca gitu? Karena Rasulullah bacanya seperti itu. Namun ketika kita membedah faidah-faidahnya, ini bisa saja. Misalkan dalam kitab Mawsu'ah Al-Ijaz Al-Ilmi yang dikarang oleh 4 syekh, beliau mengatakan bahwa kenapa dibaca imalah? Karena hal ini berjalannya di atas lautan. Yang kita tahu ketika perahu di atas lautan itu sering terombang-ambing dengan ombak, deburan ombak. Sehingga pengarang kitab Mawsu'ah Al-Ijaz Al-Ilmi mengatakan dibaca imalah itu supaya qori atau imam yang membaca Quran itu lebih merasakan bagaimana terombang-ambingnya ketika Nabi Nuh alaihissalam beserta puluhan umatnya yang cuma sedikit ya, itu merasakan terombang-ambingnya mereka di dalam kapal ya. Sehingga itu salah satu faedahnya yang mungkin bisa kita petik ya, dari kata kenapa majroha dibaca majreha ini. Dan satu informasi penting bahwa ini uniknya dalam dunia qiraat, yang mengimalahkan kata majroha menjadi majreha itu hanya Imam Hafs ya, dari qiraahnya Imam Asim. Sedangkan 13 riwayat qiraah sabah yang lain itu tidak ada yang mengimalahkan. Sekali lagi kita baca supaya ada prakteknya. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Silakan diikuti masing-masing. Majreha wa mursaha. Gitu ya. Kita langsung saja. Nah, pembahasan kita sekarang adalah tentang tashil. Ini pun cuma satu saja. Kita pahami dulu definisinya. Tashil adalah upaya memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Tujuannya adalah agar lafaz tersebut tidak sukar diucapkan. Jadi kembali lagi, Masya Allah, Imam Hafs ini selain riwayatnya paling mudah, beliau pun semata-mata menghadirkan ayat gharibah itu untuk memudahkan pula gitu membacanya. Ya. Dan kalau membaca biografi beliau, Imam Hafs itu Masya Allah, seluruh hidupnya beliau infakkan untuk dakwah Al-Quran, Masya Allah. Makanya tak heran mungkin mengapa Al-Quran riwayat Hafs ini menjadi paling masyhur, paling terkenal, paling dipakai oleh banyak kaum muslimin. Karena beliau effortnya pun, pengorbanannya pun luar biasa. Allahumma rahmna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Nah, kita langsung pada contoh ayat yang ini pun cuma satu-satunya, yaitu pada surat Fussilat ayat 44. Kita baca. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Di sini ada waqaf sebenarnya. Kita ajukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyyun wa 'arabi. Ya. A'jamiyyun wa 'arabi. Gitu. Ini dibacanya bukan Arabi tapi Arabi karena ada ya dua di sini. Nah, ini kaidahnya adalah hamzah yang kedua yang awalnya a'jamiyun. Kalau kita mungkin orang non Arab itu mudah aja a'jamiyun wa arabiyyun gitu ya. Namun kata orang Arab ini susah, sehingga Imam Hafs ingin memudahkannya dengan
mentashilkan kata a'jamiyun, hamzah yang kedua dijadikan sepertiga hamzah gitu dan lebih condong ke alif ya. Kita tahu bahwa hamzah itu berada di tenggorokan paling ujung aqsal halqi, sedangkan alif itu berada di al-jauf, rongga mulut. Jadi dibacanya adalah a'jamiyun wa arabi, a'jamiyun wa arabi. Jadi tidak seperti mad badal. Kalau mad badal a'jamiyun wa arabi misalnya. Namun hamzah yang kedua itu ada unsur alifnya, lebih banyak ke alif, sehingga kita tetap mengeluarkan dari awalnya dari ujung tenggorokan, namun kita di harokat yang hamzah kedua kita langsung condongkan ke rongga mulut, a'jamiyun wa arabi gitu ya. Ini artinya adalah, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa lain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Ini adalah fadilah bahasa Arab, adalah bahasa yang memang bahasa yang sudah sangat tua gitu ya, yang sangat jami wa mani ya, sangat lengkap. Sehingga Allah SWT mengatakan alasan kenapa Allah SWT menjadikan Quran bahasa Arab adalah untuk supaya jelas ya, tidak samar-samar lagi. Karena kalau kita mau jujur, memang bahasa Arab lah bahasa yang paling kamil gitu dalam pembendaharaannya ya. Maka Allah SWT bertanya kebalik kepada kita ya, kepada orang-orang yang menentang, terutamanya kepada orang yang menentang kenapa diturunkan dalam bahasa Arab ya, bukan kepada kita. Nah, apakah ini pembelaan Allah SWT, apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing diturunkannya, sedangkan Rasul kalian, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang Arab. Jadi ada Arabiyun. Nah, Arabiyun itu adalah orang Arab ya. Ada A'rab, itu orang Badui, orang Arab Badui yang sangat Arab gitu. Jadi mereka memang lebih asli di Arabnya, karena yang Rasulullah SAW dan Muhajirin Ansor itu adalah keturunan Nabi Ibrahim yang dari Palestina hijrah ke Arab. Sedangkan sebelum Nabi Ibrahim hijrah ke Arab pun dari Palestina, itu di Arab sudah banyak orang. Nah, yang menetap di Arab itu sebelum beliau, ada yang mengatakan sebagai Aribah gitu ya, Arab yang memang sudah dari sana sejak dulu. Atau versi keduanya adalah yang bukan non Quraisy, itu yang bukan non Quraisy ya, yang disebut dengan Badui Arab itu disebut dengan A'rab. Ini yang lebih sahih. Kembali ke pembacaan, jadi bacanya gitu ya, hamzah kedua dialifkan mendekati alif, a'jamiyun wa. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang ayat gharibah atau ayat-ayat yang dikatakan asing dalam Al-Quran, berupa imalah, ismam, raum, tashil, dan nakal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.